Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video kami pada kelompok 1 yang membahas tentang tugas proyek ujian tengah semester pada mata kuliah kosmetik keperawatan. Dan terima kasih kepada Ibu Asri Wulandari M. From selaku dosen pengampu mata kuliah kosmetika keperawatan di kelas GH Farmasi Angkatan 2021. Yang telah memberikan kesempatan kami untuk menyelesaikan tugas proyek ini. Dalam video ini, kita akan membahas evaluasi sediaan sampo yang mencakup berbagai uji mutu penting, mulai dari uji organoleptik untuk melihat aspek visual dan sensori, hingga uji homogenitas, pH, viskositas, tinggi busa, iritasi, bobot jenis, dan daya bersih. Mari kita eksplorasi setiap uji secara mendalam untuk memahami kualitas produk dengan lebih baik. Anggota kelompok 1 dengan NPM Risa Fauzia 187, Nugroho Dwi Indrawati 188, Muhammad Faisal Alfarisi 055, Zikri Hairudin 233. Pada kelompok 1 menggunakan produk sediaan sampo bayi yang bermerek Sweetsal dengan ekstrak aloe vera, kemiri, dan seledri. Yang dimana merek Sweetsal ini sangat banyak digunakan dan dipasarkan, dan harganya relatif lebih murah dan terjangkau ya guys. Uji organoleptik. Yang pertama ada uji organoleptik. Dalam uji organoleptik ini, kita mengevaluasi sediaan sampo dari segi pengamatan indera manusia, seperti warna, tekstur, aroma, dan penampilan keseluruhan. Pada sediaan sampo merek Sweetsal ini, memiliki warna hijau jernih, tekstur semi-solid, aroma yang khas seperti ekstrak lidah buaya, seledri, dan kemiri. Uji tinggi busa. Yang kedua, dilakukan uji evaluasi sediaan tinggi busa dengan menggunakan metode cylinder shake. Yang pertama, dibuat pengenceran sampo hingga 10 kali. 0,5 ml sampo diencerkan dengan 50 ml pelarut Aquades. Lalu dikocok sampo sebanyak 10 kali pengocokan dengan mulut gelas ukur yang tertutup. Lalu total volume dari isi busa diukur dan diamati penurunan dan stabilitas busanya. Hasil dari uji tinggi busa 9 cm yang dimana memenuhi syarat menurut SNI. Uji homogenitas. Yang ketiga, dilakukan uji evaluasi sediaan homogenitas. Yang pertama, dengan cara mengambil sediaan secukupnya, lalu diletakkan sediaan pada kaca objek, lalu ditutup dengan kaca objek. Dilihat sediaan tersebut homogen atau tidak. Uji homogenitas menggunakan mikroskop. Yang keempat, dilakukan uji homogenitas menggunakan alat mikroskop. Dengan cara mengoleskan sediaan sampo pada kaca objek, kemudian dilihat dengan menggunakan perbesaran 10 kali, lalu diamati. Hasil dari pengamatan homogenitas diperoleh tidak adanya butiran-butiran kasar dan tidak membentuk agregasi pada lensa kaca pembesar. Berikut hasilnya. Uji pH. Yang kelima, dilakukan uji evaluasi pH. Dengan cara ditimbang sediaan sampo sebanyak 0,5 gram, lalu dilarutkan dengan 5 ml Aquades. Diukur sediaan sampo menggunakan pH meter dengan cara mencelupkan pH meter ke dalam sediaan. Dan didapatkan hasil pH pada sediaan sampo yaitu 5,0, yang dimana memenuhi rentang syarat pada sediaan sampo bayi. Uji viskositas. Yang keenam, dilakukan uji evaluasi viskositas pada sediaan sampo. Disiapkan bahan atau cairan di dalam beker gelas sebanyak 250 ml. Pastikan bahan tersebut terisi dengan penuh di dalam beker. Setting spindle dengan nomor 4 dipilih dengan sesuai kebutuhan. Kemudian putar revolver untuk menurunkan spindle sampai terendam seluruhnya di dalam cairan.
Lalu setting RPM untuk perputarannya. Disetting RPM dengan kecepatan 50 RPM selama 1 menit. Kemudian ditunggu hingga muncul nilai viskositas pada sediaan. Pada sediaan sampo bayi didapatkan hasil 1090 centipoint. Uji detergensi. Ketujuh, dilakukan evaluasi uji daya bersih. Pertama, diteteskan 1 tetes minyak sayur pada bagian lengan, lalu digosok. Diteteskan 1 tetes sediaan sampo bayi. Digosok selama 1-3 menit hingga terlihat tingkat uji daya kebersihannya. Uji bobot jenis. Untuk uji selanjutnya adalah bobot jenis. Pengukuran bobot jenis menggunakan alat bernama piknometer. Pada pengukuran ini, piknometer pertama-tama dibersihkan, dikeringkan, dan dibiarkan dingin. Lalu, timbang dan catat bobot pikno kosong yang dihitung sebagai A. Kemudian, piknometer diisi dengan air hingga penuh dan tidak ada udara pada bagian leher pikno. Kemudian pikno ditutup dan dielap. Kemudian ditimbang dan dicatat bobot pikno berisi air tersebut dihitung sebagai B. Kemudian, Uji iritasi. uji selanjutnya adalah uji iritasi. Uji iritasi dilakukan dengan menggunakan sampo di tempat lain, misalnya di bagian lengan bawah atau di belakang telinga. Kemudian dibiarkan selama 2 kali 24 jam. Setelah dibiarkan selama 2 kali 24 jam, jika tidak terjadi reaksi yang tidak diinginkan, maka kosmetik tersebut dapat digunakan. Uji iritasi dilakukan agar kita mengetahui apakah sediaan sampo tersebut baik digunakan atau tidak. Diketahui dengan ada atau tidaknya iritasi pada bahan yang telah diujikan tersebut.